Oke, coba deh kita bayangin sebentar. Sebuah dunia yang gak punya penguasa sama sekali. Ada kerajaan super besar, udah berdiri ratusan tahun, tiba-tiba aja hancur lebur. Nah, kekosongan kekuasaan yang ditinggalin ini kan, langsung jadi panggung berdarah buat siapa aja yang cukup berani, atau mungkin cukup licik buat ngerebut tahta. Inilah Mesopotamia kuno, teman-teman. Sebuah era di mana jenderal, panglima perang, dan bahkan seorang tukang kebun loh bisa jadi raja. Jadi setelah dinasti ketiga Ur yang perkasa itu runtuh, wilayah ini tuh jadi kayak arena pertarungan yang brutal banget. Para sejarawan bahkan menyebutnya mangkuk campuran. Dan ini metafora yang pas banget. Coba bayangin deh sebuah arena gladiator raksasa di mana setiap kota, suku, dan pemimpin berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Mereka saling bikin aliansi, saling tusuk dari belakang, dan berebut sisa-sisa kejayaan. Nah, dari kekacauan inilah babak baru dalam sejarah bakal dimulai. Oke, jadi gimana kita bakal ngebahas kekacauan ini? Pertama, kita lihat dulu detik-detik runtuhnya dinasti yang jadi pemicu semuanya. Terus, kita kenalan sama para pemain awal yang langsung berebut mahkota. Dari situ, kita bakal lihat gimana pertarungan ini mengerucut jadi duel antara utara dan selatan. Dan sebagai puncaknya, kita bakal menyaksikan kemunculan seorang kuda hitam dari kota yang tadinya nggak dianggap, yaitu Babylon. Cerita kita ini dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Jadi, dinasti ketiga Ur yang bisa kita anggap sebagai negara adidaya di tanah Sumeria itu benar-benar hancur total. Kota suci mereka, Ur, dijarah habis-habisan sama bangsa Elam, tetangga kuat mereka dari wilayah yang sekarang jadi Iran. Rajanya, Ibisin, ditangkap dan diarak sebagai tawanan. Dalam sekejap, Mesopotamia kehilangan pusat kekuatannya, dan kekacauan pun meledak. Runtuhnya Ur ini langsung memicu efek domino yang luar biasa gede. Setiap kota yang tadinya ada di bawah perlindungan Ur, sekarang jadi sendirian, harus berjuang sendiri. Ini jelas masa yang menakutkan, penuh ketidakpastian. Tapi di sisi lain, ini juga kesempatan emas bagi mereka yang ambisius buat membangun kerajaan dari nol. Begitu tahta kosong, para penantang pun langsung bermunculan. Panggungnya udah siap nih buat perebutan kekuasaan yang bakal mengubah wajah Mesopotamia selamanya. Oke, mari kita lihat siapa aja pemain utamanya. Di selatan, kita punya bangsa Elam yang baru aja ngerebut Ur. Tepat di sebelahnya ada kota Isin, yang dikuasai sama Ishbi-Era, seorang komandan licik yang membelot dari Ur. Lebih ke selatan lagi, ada kota Larsa, dan jauh di utara ada Eshnuna. Masing-masing dari mereka ngincar hadiah yang sama, menguasai seluruh Mesopotamia. Nah, di antara semua pemain ini, kita harus fokus ke satu orang, Ishbi-Era. Dia ini bukan cuma panglima perang biasa loh, visinya itu jauh lebih besar. Dia pengen membangun kembali kejayaan dinasti Sumeria dari markasnya di Isin. Dan dia tahu banget, langkah pertama buat mencapai itu adalah merebut kembali simbol terbesar Sumeria, yaitu kota Ur. Dan dia rela menunggu saat yang paling tepat. Timeline ini bener-bener nunjukin betapa sabarnya strategi si Ishbi-Era. Dia nggak gegabah sama sekali. Coba bayangin selama 10 tahun penuh, 10 tahun loh, dia cuma fokus ngumpulin kekuatan di Isin. Baru deh, pas udah ngerasa siap, dia langsung gerak cepat nyerang ke selatan dan berhasil ngusir bangsa Elam dari Ur. Kemenangan ini, wow, langsung bikin dia jadi penguasa utama di jantung peradaban Sumeria. Kemenangan Ishbi-Era ini mulai mengubah peta kekuatan. Kekacauan yang tadinya melibatkan banyak pemain kecil, sekarang mengerucut jadi semacam duel raksasa. Pertarungan buat nguasain Mesopotamia sekarang fokus ke dua kubu utama. Selama 50 tahun berikutnya, Mesopotamia Selatan itu kayak terkunci dalam perang brutal antara dinasti Isin dan saingan mereka di Larsa. Nah, Larsa ini dipimpin oleh para penguasa dari suku Amori, pendatang dari barat. Ini bukan perang sebentar. Ini konflik yang panjang banget, yang nguras sumber daya dan tenaga, di mana kedua pihak saling serang tapi nggak ada yang bisa menang telak. Dan ini bukti betapa tegangnya perang itu. Kalian bisa lihat kutipan dari surat asli yang ditemuin arkeolog. 600 pasukan dari Gungunum telah tiba. Jangan menunda, Baginda. Ini adalah pesan panik dari seorang jenderal ke rajanya di Isin. Mereka lagi diambang kekalahan, dan kita benar-benar bisa ngerasain keputusasaan dalam kata-katanya. Nah, di tengah semua pertumpahan darah ini, terjadilah salah satu cerita paling aneh dalam sejarah kuno. Sebuah kisah yang ngebuktiin betapa gilanya zaman itu. Pertanyaannya simpel aja. Kok bisa sih seorang tukang kebun jadi raja? Jadi ceritanya tuh gini, Raja Isin, era Initi, dapat ramalan jelek banget, katanya dia bakal mati.
Nah, buat ngakalin takbir, dia ngelakuin ritual kuno. Dia ngangkat raja pengganti. Dan tebak siapa? Tukang kebun istananya sendiri. Rencananya sih si tukang kebun ini nanti bakal dieksekusi buat memenuhi ramalan itu. Tapi, takdir kayaknya punya selera humor yang aneh ya. Sebelum ritualnya kelar, raja yang asli malah mati duluan gara-gara tersedak su panas. Konyol banget kan? Tiba-tiba aja si tukang kebun ini jadi raja beneran. Dan dia nggak mau turun takhta dong. Akhirnya dia merintah selama 24 tahun. Luar biasa. Setelah kekacauan selama puluhan tahun, akhirnya muncul dua kekuatan raksasa yang mendominasi panggung. Di utara, kita punya Syamshiadat. Dia ini panglima perang Amori yang membangun kerajaan yang super terorganisir dan dikontrol secara militer. Sementara di selatan, kita punya Rimsin dari Larsa. Setelah akhirnya berhasil menaklukkan Isin, dia nampilin dirinya bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pemulih tradisi agung Sumeria kuno. Dua gaya kepemimpinan yang beda banget kan? Nah, sementara dua raksasa ini saling berhadapan, perhatian kita sekarang beralih ke sebuah kota kecil yang sering dilupain, kejepit di antara keduanya. Kota ini namanya Babylon, dan dari sinilah seorang kuda hitam bakal muncul dan mengubah segalanya. Babylon itu awalnya bukan apa-apa loh, cuma pemukiman kecil aja. Raja pertamanya, Sumo Abum, dialah yang membangun tembok pertahanan di sekelilingnya. Posisinya itu pas banget di jalur tabrakan antara kerajaan utara dan selatan. Lokasinya strategis banget sih, tapi sekaligus bikin dia jadi sangat-sangat rentan. Tahun 1792 sebelum Masehi. Ini adalah tahun di mana seorang raja baru naik tahta di Babylon. Namanya Hammurabi. Dan dia mewarisi situasi yang kelihatannya mustahil, sebuah kerajaan kecil yang diapit sama dua negara adidaya yang siap menelannya kapan aja. Nah, gambar ini ngegambarin situasinya dengan sempurna. Hammurabi dan kerajaannya itu ibarat duri kecil di antara dua raksasa. Di utara ada Syamshiadat dengan kekuatan militernya yang sangar. Di selatan ada Rimsin dengan klaim sejarahnya yang kuat. Salah langkah dikit aja, Babylon bisa lenyap dari peta. Ini posisi yang bahaya banget. Dihadapkan pada situasi ini, apa yang Hammurabi lakukan? Dia nggak panik. Sebaliknya, dia mulai mainin sebuah permainan catur politik yang sangat berbahaya. Langkah-langkah pertamanya kecil, hati-hati, dan penuh perhitungan. Perhatiin deh langkah-langkah awalnya. Dia nggak nyerang musuh terkuatnya. Sebaliknya, dia nyerang titik terlemah Rimsin di selatan, yaitu kota Isin. Terus, buat ngelindungin belakangnya, dia ngelakuin sesuatu yang nggak terduga. Dia bikin aliansi sama Syamshiadat di utara, bahkan secara formal ngakuin Syamshiadat sebagai atasannya. Dengan satu gerakan cerdik, dia meredam ancaman terbesar sambil melemahkan rival terdekatnya. Lalu keberuntungan berpihak padanya. Raja terkuat di Mesopotamia, Syamshiadat tiba-tiba meninggal dunia. Papan permainannya langsung berubah total. Kekosongan kekuasaan sekarang muncul di utara, dan Hammurabi yang udah sabar nunggu selama ini ngeliat kesempatannya udah tiba. Tapi sekali lagi, Hammurabi nggak buru-buru. Lihat deh strateginya di tabel ini. Di satu sisi dia pura-pura jadi teman baik buat anak-anaknya Syamshiadat untuk ngumpulin info. Di sisi lain dia sibuk bangun infrastruktur buat memperkuat kerajaannya sendiri. Dan yang paling licik, dia diam-diam bangun hubungan sama musuh terbesar mereka. Dia bener-bener mainin semua pihak. Tentu aja, Rimsin di selatan itu bukan orang bodoh. Dia ngeliat kekuatan Babylon yang makin besar dan sadar akan bahayanya. Jadi, dia mulai bergerak. Dia ngontak semua kekuatan di sekitar Babylon, bangsa Elam, Eshnuna, untuk ngebentuk satu koalisi raksasa. Tujuannya cuma satu, ngepung Babylon dan menghancurkannya untuk selamanya. Nah, jadi inilah babak akhirnya. Hammurabi udah terpojok, dikelilingi musuh dari segala penjuru. Sebuah aliansi besar siap buat menghancurkannya. Tapi, kita tahu dari sejarah kalau dialah yang bakal jadi pemenangnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Strategi brilian apa yang bakal dia pakai untuk membalikan keadaan yang kelihatannya mustahil ini?